Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 431. Sekarang kolam pencucian pedang telah menjadi kolam air biasa. Saya khawatir sekte pemurnian senjata tidak akan pernah bisa membuat pedang yang tak tertandingi lagi. Master Pedang Tua, kau tidak perlu terlalu sedih. Aku akan mencoba mengembalikan token jimat dan mengembalikan formasi matriks Bagua 5 elemen. Mungkin tidak bisa dipulihkan seperti sebelumnya, tapi masih bisa menjaga efek fungsi kolam pencucian pedang. Dev Chen berkata dengan cepat. Tidak ada yang berani mendekatinya. Oh, benarkah? Terima kasih banyak, Tuan Chen. Ketika Master Pedang Tua mendengar ini, dia menjadi bersemangat. Terima kasih, Tuan Chen. Para tetua lain dari sekte pemurnian senjata buru-buru memberi berterima kasih kepada Dev. Dev Chen tidak hanya menyelamatkan hidup mereka, tetapi juga membantu sekte pemurnian senjata memulihkan kolam pencucian pedang. Kebaikan seperti ini tidak bisa dibayar. Master Pedang Tua, saya harap ketika formasi dibuat, tidak akan ada boneka pedang yang mengganggu saya. Dev berkata. Jangan khawatir Tuan Chen, bahkan jika aku berjuang dengan hidupku, aku tidak akan pernah membiarkan boneka pedang itu mendekat. Master Pedang Tua buru-buru berjanji. Dev Chen mengangguk, lalu perlahan mengangkat tubuhnya, lalu memejamkan mata dan melepaskan semuanya. Aura seluruh tubuh mengalir, semua berkumpul di ujung jari. Saat Dev Chen menyelipkan jari-jarinya, garis-garis emas muncul, diikuti dengan kata-kata. Dev Chen menggunakan ingatannya sendiri untuk menggambarkan kata-kata ini, dan kemudian membentuk kata-kata ini menjadi token jimat. Ditemani oleh token jimat Dev, boneka pedang yang awalnya pendiam itu tiba-tiba mulai menjadi agresif lagi, satu persatu menyerang seperti harimau jahat. Master Pedang Tua membawa beberapa tetua dari sekte pemurnian senjata bersamanya, yang semuanya berjuang sekeras yang mereka bisa. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangan Master Pedang Tua itu menjadi penghalang, mencegah boneka pedang mendekati Dev. Wajah Master Pedang Tua memerah, dan pedang panjang di tangannya sudah melambai dengan putus asa. Para tetua lain dari sekte pemurnian senjata juga mati-matian membunuh boneka pedang. Karena semakin banyak boneka pedang yang mati, niat pedang di kolam pedang menjadi semakin kuat. Puff! Tiba-tiba, Master Pedang Tua memuntahkan seteguk darah, dan penghalang yang terdiri dari cahaya pedang langsung dipatahkan oleh boneka pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mata Master Pedang Tua merah tua, dan dia berteriak, pedang panjang di tangannya ternyata lebih besar, dan tubuhnya terbakar seperti nyala api. Dengan pedang Master Pedang Tua yang ditebas, boneka pedang yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Tapi sepertinya boneka pedang tidak bisa dibunuh sama sekali, dan mereka semakin banyak. Melihat Master Pedang Tua dan para tetua dari sekte pemurnian senjata dikelilingi oleh boneka pedang, mereka akan mati secara tragis di tangan boneka pedang ini. Untungnya Dev Chen menggambarkan segel ukiran jimat terakhir, token jimat terbentuk. Token jimat perlahan jatuh ke tengah, dan kemudian cahaya keemasan meledak. Bumi bergetar untuk sementara waktu, dan 8 sinar cahaya keemasan melesat keluar dari token jimat, dan kemudian berkumpul bersama. Cahaya keemasan bersinar terang, menerangi seluruh kolam pencucian pedang. Di bawah cahaya-cahaya ini, boneka pedang itu semua berteriak satu persatu, dan langsung menghilang, berubah menjadi abu dan menjadi niat pedang. Itu hanya sekejap mata, dan semua boneka pedang di kolam pencucian pedang telah menghilang. Master Pedang Tua dan beberapa tetua dari sekte pemurnian senjata melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua terkejut. Begitu banyak boneka pedang, dan semuanya mati? Master Pedang Tua berkata dengan kaget. Anda harus tahu bahwa sejak dulu sudah ada boneka pedang di kolam pencucian pedang. Meskipun ada formasi di dasar kolam pencucian pedang, boneka pedang juga ada. Tapi sekarang, matriks Bagua 5 elemen ini telah memusnahkan semua boneka pedang. Formasi ini terlihat sangat mendominasi. Dev Chen merasakan kekuatan formasi dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya di kolam pencucian pedang, dan dia sangat gembira. Saya melihat Dev secara pribadi duduk dalam cahaya berkumpul, dan kemudian dengan putus asa menyerap niat pedang di kolam pencucian pedang.
Pada saat yang sama, pedang pembunuh naga juga menyerap niat pedang, dan pusaran air muncul satu persatu di sekitar Dev. Niat pedang dari semua sisi mengalir ke tubuh Dev, serta pedang pembunuh naga. Master pedang tua dan yang lainnya semua terkejut ketika mereka melihat Dev dengan panik menyerap niat pedang. Master pedang tua, akankah Tuan Chen ini menyerap niat pedang begitu banyak, bukankah dia bisa mendapat serangan balik? Seorang penatua dari sekte pemurnian senjata bertanya. Saya rasa tidak. Energi pedang yang telah terkumpul di kolam pedang selama ribuan tahun juga dulu pernah diserap olehnya, dan Tuan Chen baik-baik saja. Master pedang tua menggelengkan kepalanya dan berkata. Beberapa orang menatap Dev, melihat Dev dengan panik menyerap niat pedangnya. Master. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lautan kesadaran pengetahuan Dev. Dev Chen buru-buru melihat sekeliling dan menemukan bahwa ternyata itu adalah roh pedang Zhongli. Melihat sekeliling, tidak ada sosok master pedang tua dan yang lainnya. Master, kau sedang berada di dalam pedang pembunuh naga saat ini. Zhongli berkata. Zhongli, apakah kau sudah pulih sepenuhnya? Dev mendekati Zhongli dengan penuh semangat dan bertanya dengan lembut. Zhongli mengangguk, ya. Tentu saja. Setelah berbicara, Zhongli dengan lembut membelai wajah Dev Chen dan berkata, Master, apakah Anda merindukan saya selama ini? Tentu saja saya merindukanmu. Untuk memulihkan Anda, saya datang ke sekte pemurnian senjata dengan sengaja. Dev Chen meraih tangan Zhongli dan berkata. Zhongli dengan lembut memeluk tubuh Dev. Kecantikan ada di pelukannya, dan Dev belum melakukan kultivasi ganda untuk sementara waktu. Jadi, hajar paman. Lanjut bercinta. Segera. Master pedang tua, Tuan Jian dan yang lainnya memandang Dev Chen dengan tenang, mereka tidak tahu bahwa Dev sudah berkultivasi ganda saat ini. Master, kau hebat. Wajah Zhongli sangat merah, dan dia berkata dengan puas. Dan Dev Chen juga menarik napas lega, lalu meregangkan pinggangnya. Bergemuruh. Dev Chen baru saja berbaring. Di atas kolam pencucian pedang, awan badai petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, meledak karena guntur dan kilat. Siapa yang akan melintasi kesengsaraan guntur? Master palu besi dan yang lainnya di sekte pemurnian senjata melihat ke arah awan badai yang tiba-tiba, dan mereka sedikit bingung untuk sementara waktu. Mereka tidak mengerti, siapa yang tiba-tiba melintasi kesengsaraan guntur saat ini. Bergemuruh. Ada suara keras lainnya, dan badai petir benar-benar menghantam lurus ke arah kolam pencucian pedang. Master pedang tua dan yang lainnya semua terkejut, dan ketika mereka melihat badai petir menghantam Dev dengan ganas, mereka semua tercengang. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Dev Chen akan menerobos saat ini dan mulai melintasi kesengsaraan guntur. Badai petir menghantam tubuh Dev, dan kekuatan Dev Chen berkembang pesat. Master, bisakah kau bertahan? Zhongli bertanya dengan cemas. Tidak masalah, badai petir ini tidak membahayakan saya. Dev Chen tersenyum acuh tak acuh. Setelah mengalami begitu banyak badai petir, Dev telah menangkap badai petir ini sampai mati. Bergemuruh. Begitu suara Dev jatuh, tiba-tiba badai petir lain menghantam. Hanya saja badai petir ini ternyata berwarna emas, dan pada saat yang sama kekuatannya berlipat ganda. Alam macam apa yang dimiliki dengan kesengsaraan guntur seperti ini? Badai petir ini terlalu menakutkan. Saya pikir kita, biksu tingkat 4 di alam Mahayana, tidak pernah mengalami badai petir yang begitu kuat. Seorang penatua dari sekte pemurnian senjata berkata. Master palu besi sedikit mengerutkan kening, wajahnya penuh keraguan, dia tidak tahu siapa yang melintasi kesengsaraan guntur di kolam pencucian pedang, dan ada badai petir yang begitu kuat. Di kolam pencucian pedang, Master pedang tua dan para tetua dari sekte pemurnian senjata menyaksikan badai petir yang kuat menghantam tubuh Dev, dan beberapa orang tercengang. Master pedang tua, Tuan Chen hanyalah seorang biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana kesengsaraan guntur miliknya bisa begitu menakutkan? Penatua dari sekte pemurnian senjata bertanya dengan bingung. Tuan Dev Chen telah meningkatkan levelnya kali ini dan selamat dari badai petir. Sangat mungkin dia telah dipromosikan ke 2 level berturut-turut.
Hanya ketika kau naik ke 2 level berturut-turut, kesengsaraan guntur akan menjadi sangat kuat. Jika Anda bisa menurunkannya, wilayah itu akan langsung meningkat. Master Pedang Tua menjelaskan. Apakah ada kejadian seperti itu? Saya belum pernah melihat seseorang yang dinaikkan 2 tingkat oleh kesengsaraan guntur. Seorang penatua dari sekte pemurnian senjata terkejut. Jangan katakan bahwa dunia surga manusia, bahkan seluruh galaksi alam semesta, hanya ada sedikit orang yang dapat meningkatkan 2 alam dalam satu kesengsaraan guntur. Selain peluang, kekuatan, dan keberuntungan, Anda juga membutuhkan keterampilan nyata untuk melakukan ini, jika tidak, Anda akan kehilangan nyawa dalam badai kesengsaraan guntur ini. Master Pedang Tua berkata. Semua orang menatap Dev dengan tegas, dan diam-diam berdoa untuk Dev, berharap Dev Chen bisa selamat dari badai petir. Dan dengan badai petir ini, tubuh Dev Chen jatuh dan dia berlutut dengan satu lutut ke tanah. Wajah Dev Chen menjadi jelek, dan alisnya tidak bisa menahan cemberut. Master, ada apa? Zhongli bertanya. Aneh, mengapa badai petir ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dev Chen tidak tahu bagaimana badai petir ini tiba-tiba menjadi begitu kuat sehingga dia tidak bisa beradaptasi untuk sementara waktu, dan dia hampir jatuh ke tanah sekaligus. Master, biarkan aku membantumu. Ini dalam pedang pembunuh naga. Saya dapat membantu Anda menahan kesengsaraan guntur. Zhongli berkata saat melihat ini. Tidak, kau tidak perlu mengkhawatirkanku, aku akan menghadapinya sendiri. Dev Chen buru-buru melambaikan tangannya. Zhongli akhirnya pulih. Jika dia terluka oleh badai petir, atau rohnya tercerai-berai oleh badai petir, Dev Chen akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Tapi Zhongli tidak mendengarkan Dev, dan langsung melompat, lalu mencium Dev. Dev Chen hanya merasa kaku untuk sementara waktu, dan kemudian ada aroma tubuh yang kuat. Bergemuruh. Badai petir lain turun dan menghantam Dev Chen dengan keras. Tapi Dev Chen tidak bereaksi kali ini, sebaliknya, dia memeluk Zhongli dan melawan ciumannya. Zhongli juga mengalami badai petir, tapi matanya tegas. Keduanya berciuman dalam-dalam, melupakan segalanya. Satu demi satu badai petir menghantam tubuh Dev, dan Dev sudah lama tidak merasakan apa-apa. Dia benar-benar jatuh ke dalam pelukan ekspresi Zhongli. Entah berapa lama, badai petir akhirnya berhenti dan perlahan menghilang. Dan Dev dan Zhongli masih saling berciuman. Butuh waktu lama sebelum Dev berpisah dari Zhongli, dan aura mereka berdua telah berubah saat ini. Dev Chen tidak hanya selamat dari badai petir dan meningkatkan levelnya, tetapi bahkan Zhongli telah banyak meningkatkan kekuatannya. Zhongli, terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya khawatir badai petir ini akan sulit dilewati. Dev dengan lembut membelai wajah Zhongli dan berkata, Master, jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa meningkatkan kekuatan setinggi itu. Di masa depan, saya akan dapat tinggal di sisi Master selamanya dan melayani Master bercinta siang dan malam, dan saya akan puas. Zhongli tersenyum sedikit. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Dev Chen berjanji dengan tegas dengan matanya. Zhongli mengangguk, lalu Dev pergi dari dalam pedang pembunuh naga. Ketika Dev Chen muncul di depan pedang tua dan yang lainnya, pedang tua dan yang lainnya tercengang. Karena aura yang dikeluarkan oleh tubuh Dev, telah terjadi perubahan yang mengguncang bumi. Itu langsung ditingkatkan dari tingkat 7 alam kesengsaraan transendensi menjadi tingkat ke-9 alam kesengsaraan transendensi. Menurut penampilan Dev, promosi alam Mahayana sudah dekat. Tuan Chen, saya tidak menyangka Anda bisa meningkatkan 2 alam berturut-turut. Anda dapat menahan badai petir yang tumpang tindih seperti ini, dan Anda tidak terluka. Master Pedang Tua berkata dengan kaget. Badai petir yang tumpang tindih? Apakah saya telah meningkat 2 level? Dev Chen tercengang sejenak, dan kemudian aura di tubuhnya pecah. Dengan lambaian tangannya, seluruh kolam pencucian pedang langsung meledak dengan aura yang menakutkan. Air di kolam pencuci pedang menyembur setinggi 10.000 meter. Di luar, Master Palu Besi dan lainnya tercengang, dan mereka bersembunyi di kejauhan satu demi satu. Mereka tidak tahu kengerian apa yang ada di kolam pencucian pedang ini.
Mata Dev Chen penuh kejutan, dia tidak menyangka bahwa dia telah langsung dipromosikan ke tingkat alam kesengsaraan transendensi. Sepertinya niat pedang di kolam pencucian pedang ini sangat membantu. Dev Chen diam-diam berkata dalam hatinya. Selain niat pedang di kolam pencucian pedang, ada juga ramuan warna-warni yang diberikan oleh Taoist Walis, yang telah sangat membantu Dev untuk meningkatkan dua alam kali ini. Untuk pertama kalinya, Dev Chen datang untuk sekte pemurnian senjata dan menyerap energi pedang di kolam pencucian pedang. Kali ini, dia menyerap niat pedang di kolam pencucian pedang lagi, tapi untungnya, dia membantu memperbaiki formasinya. Kekuatan kolam pencucian pedang masih ada, dan sekte pemurnian pedang tidak akan kehilangan reputasinya karena kolam pencucian pedang masih ada. Dev Chen mengikuti master pedang tua dan yang lainnya keluar dari kolam pencucian pedang. Melihat Dev Chen keluar dari kolam cuci pedang, master palu besi dan yang lainnya sangat senang. Terutama melihat bahwa master pedang tua masih hidup, dan para tetua dari sekte pemurnian pedang yang mencari hilangnya master pedang tua juga masih hidup. Semua orang di sekte pemurnian senjata sangat bersemangat. Master pedang tua, siapa orang di dalam kolam pencucian pedang yang melintasi kesengsaraan guntur? Dan awan badai petir yang datang sangat mengerikan. Palu bertanya pada pedang tua. Master pedang tua menatap Dev, tersenyum tipis dan tidak berbicara. Master palu besi menatap Dev, dan aura di tubuh Dev Chen langsung mengejutkan Master palu besi. Badai petir yang menakutkan barusan ternyata adalah Dev yang melintasi kesengsaraan guntur, yang tidak terpikirkan oleh mereka. Tuan Chen, terima kasih atas bantuan Anda dalam menemukan master pedang tua dan menyelamatkan para tetua dari sekte pemurnian senjata kami. Saya harap Anda bisa tinggal di sekte pemurnian senjata untuk sementara waktu. Agar master pedang tua bisa membantumu memperbaiki pedang pembunuh naga, agar niat pedang juga bisa dipulihkan. Master palu besi itu berkata pada Dev. Tapi Dev Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menghargai kebaikan Master palu besi. Pedang pembunuh naga telah menyerap banyak niat pedang dan telah pulih sepenuhnya. Saya masih harus berurusan dengan banyak hal, jadi saya tidak bisa tinggal lama, tetapi jika ada masalah dengan sekte pemurnian senjata, itu juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Setelah Dev Chen selesai berbicara, dia segera memerintahkan Yulian untuk menyiapkan pesawat dan meninggalkan sekte pemurnian senjata. Dev Chen selalu mengkhawatirkan dinasti Xiao. Jika aliansi penyegelan iblis membawa seseorang untuk menghancurkan dinasti Xiao lagi, dinasti Xiao akan sulit untuk melawan. Markas aliansi penyegelan iblis? Thomas menanti Rota dengan hormat, apapun yang dibutuhkan Rota, Thomas menemukan cara untuk memuaskannya. Siapa yang tahu Rota ini berasal dari kuil, dan dia juga seorang pelayan tingkat tinggi di Aula ke-10. Siapa yang menjadikan Rota ini sebagai anggota Aula, dan juga anggota tingkat tinggi di Aula ke-10? Kalau tidak, penguasa Aula ke-10 tidak akan membiarkan Rota berurusan dengan Taoist Walis. Ketika Rota tiba di markas aliansi penyegelan iblis, dia tidak langsung pergi ke dinasti Xiao secepat mungkin, tetapi menikmati kesenangan dulu selama beberapa hari. Dia membiarkan Thomas untuk menemukan lebih dari selusin kultivator wanita, dia berkultivasi ganda siang dan malam. Di Aula ke-10, Rota tidak lebih dari anggota tingkat tinggi, dan ada 10 master Aula di atasnya. Dia sama sekali tidak berani lancang, apalagi menemukan kultivator wanita. Anda harus tahu bahwa kultivator wanita dari klan Dewa Protos juga sangat sombong. Jika mereka tidak memiliki keterampilan nyata, kultivator wanita tidak akan setuju untuk berkultivasi ganda. Tetapi ketika datang ke aliansi penyegelan iblis, itu berbeda. Tidak peduli apakah para kultivator wanita itu setuju atau tidak, mereka akan dipaksa oleh kekuatan cabul aliansi penyegelan iblis dan hanya bisa melayani Rota. Pemimpin, sudah beberapa hari. Orang ini telah menghabiskan banyak sumber daya, belum lagi, dan dia harus dilayani oleh kultivator wanita. Banyak orang di bawah ini memiliki pendapat, dan banyak keluarga tidak lagi bersedia memberikan kultivator wanita kepada kami. Seorang tetua dari aliansi penyegelan iblis mengingatkan Thomas dengan suara rendah. Thomas sebenarnya sangat malu. Setelah Rota ini tiba, dia belum menyebutkan akan berurusan dengan dinasti Xiao. Dia juga tidak berani menyebutkannya. Terlebih lagi, Thomas tidak tahu apa kekuatan Rota ini.
Bisakah Anda mengalahkan Taois Walis? Jika Anda tidak bisa menang, bukankah itu akan membahayakan orang-orang dari aliansi penyegelan iblis? Terakhir kali, Taois Walis tidak bergerak, dan semua orang di dinasti Xiao terluka dan tidak mengejarnya, jadi Thomas melarikan diri bersama bawahannya. Jika kali ini mereka pergi lagi dan Rota ini dipenggal oleh Taois Walis, apakah mereka masih bisa melarikan diri kembali? Tepat ketika Thomas tidak tahu apa yang harus dia lakukan, Rota masuk ke aula dengan wajah puas. Matanya penuh dengan ekspresi arogan. Bahkan jika dia dilayaninya seperti ini, Rota ini bahkan tidak melirik Thomas dan yang lainnya. Di mata Rota ini, Thomas dan orang-orang aliansi penyegelan iblis hanyalah bawahan yang rendah. Bagaimana orang-orang ini bisa dibandingkan dengan klan Dewa Protos mereka yang mulia? Jika bukan karena dewa yang mengalami malapetaka, saya khawatir bahkan aula tidak akan bekerja sama dengan biksu biasa seperti Thomas dan yang lainnya. Tuan Rota, apakah Anda puas dengan kultivator wanita yang kami sediakan? Thomas buru-buru melangkah maju, mengangguk dan bertanya. Iya, saya cukup puas. Meskipun biksu biasa seperti Anda tidak memiliki banyak keterampilan, kultivator wanita ini sangat menyenangkan. Rota menjilat bibirnya dan berkata. Thomas yang mendengarkan kata-kata Rota, merasa mual di hatinya, tetapi masih dengan senyum di wajahnya, dia berkata. Tuan Rota, berbahagialah, saya tidak tahu kapan kita bisa pergi ke dinasti Xiao. Tidak masalah sekarang. Setelah menikmati beberapa hari terakhir, saya juga harus menggerakkan otot dan tulang saya. Rota berkata dengan enteng. Tuan Rota, Taois Walis itu sangat kuat, dan yang mulia ke-10 telah kalah darinya, jadi. Thomas ingin mengingatkan Rota untuk tidak meremehkan musuh. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dari mata Rota, seluruh tubuh Thomas sedikit bergetar dan dia tidak berani berbicara lagi. Pemimpin aliansi. Tinggi 10.000 meter. Pada saat ini, Tuan Zhou datang bersama murid-muridnya Tian Luo dan Tian Sha. Tuan Zhou, ada apa denganmu? Thomas melihat Tuan Zhou ini, wajahnya jelek. Orang ini, setiap kali dia diberi tugas, semua orang mati, tapi orang ini selalu bisa lari kembali. Hal ini membuat Thomas sangat kesal, mengira bahwa Tuan Zhou ini tamak akan hidup dan takut mati, dan tidak akan melakukan apa-apa. Pemimpin, melawan dinasti Xiao, saya khawatir tidak mungkin hanya mengalahkan pendeta Wuji saja. Tuan Zhou berkata. Mengapa tidak? Di mana ada master di dinasti Xiao, bahkan McKinley Xiao bukanlah lawan. Thomas memandang Tuan Zhou dengan curiga, dan berkata tidak puas. Pemimpin, jangan lupa bahwa itu masih di dinasti Xiao, dan menurut penyelidikan saya, alasannya telah mampu mengubah bahaya menjadi keselamatan berulang kali adalah karena ada orang kuat di belakangnya, yang mungkin orang kuat makhluk abadi yang berasal dari negeri peri. Orang kuat ini, saya khawatir, bahkan lebih kuat dari Taois Walis tua, biksu peringkat 4 dari alam Mahayana, di depan orang kuat ini, dia hanya perlu satu pandangan untuk membunuh. Tuan Zhou berkata. Thomas mengerutkan kening, Tuan Zhou, saya tahu Anda penakut, jadi Anda bisa melarikan saat menghadapi bahaya, tetapi Anda tidak akan terlalu takut, kan? Aliansi penyegelan iblis kita telah mengejar Dev Chen begitu lama. Jika ada orang kuat di balik Dev Chen, mengapa dia tidak menghancurkan aliansi penyegelan iblis kita? Itu. Tuan Zhou tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sementara waktu. Sebaliknya, Rota dari samping menjadi tertarik, master makhluk abadi negeri peri? Apakah lebih kuat dari walis tua itu? Seharusnya begitu. Tuan Zhou mengangguk dan berkata. Seharusnya begitu? Pernahkah Anda melihat orang itu bergerak? Rota bertanya. Tidak. Tuan Zhou menggelengkan kepalanya, tapi orang kuat di balik itu, Dev Chen jarang mengambil tindakan. Setiap kali dia mengambil tindakan, itu adalah di saat-saat Dev Chen kesulitan, tetapi satu pandangan pasti akan menghilangkan Dev Chen dari kesusahan itu. Itu saja. Rota tersenyum. Itu saja. Tuan Zhou mengangguk. Hahaha, aku juga pernah mendengarnya. Seberapa kuatkah master itu jika Dev Chen, seorang biksu yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7 dan bahkan belum mencapai alam Mahayana, berada dalam bahaya? Tidak ada artinya jika orang kuat di belakangnya mengambil tindakan?
Aku bisa membunuh Biksu Mahayana tingkat 4 hanya dengan satu pandangan. Setelah berbicara, Rota menatap dan menatap Tuan Zhou. Pada saat ini, Tuan Zhou ketakutan, dan dia berlutut dengan tergesa-gesa, tidak berani menatap langsung ke Rota. Thomas juga panik dari samping, dan buru-buru berkata, Tuan Rota, tidak peduli apa wilayah orang kuat di belakangnya, itu jelas bukan lawan Tuan Rota. Thomas tahu bahwa klan Dewa Protos ini sangat sombong, jadi dia harus menyanjungnya. Benar saja, setelah Thomas selesai berbicara, Rota perlahan menarik kembali matanya dan berkata dengan senyum dingin, tidak peduli orang kuat seperti apa atau walis tua, saya akan membunuhnya bersama-sama. Ya, Anda bergerak, tidak ada yang bisa menandingi. Thomas buru-buru setuju. Tuan Zhou tidak berani berbicara lagi. Awalnya, dia ingin mengingatkannya, tapi dia hampir kehilangan nyawanya. Melihat tatapan memuji Thomas, Rota mencibir, saya tahu Anda pikir saya berbicara besar, tapi saya tidak menyalahkan Anda. Lagi pula, Anda belum melihat dunia. Aku khawatir kamu bahkan belum melihat master makhluk abadi negeri peri. Yang disebut master olehmu, itu tidak berharga di mataku. Dengan pukulanku, master di matamu bisa dimusnahkan. Thomas membungkuk, hanya bisa menganggukkan kepala dan tertawa, dan berkata lagi dan lagi, ya. Tapi Thomas tahu bahwa Rota ini menyombongkan diri, tapi siapa yang berani membantahnya? Jika itu sangat luar biasa, Yang Mulia ke-10 tidak akan dikalahkan oleh Taois Walis dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa orang-orang di klan dewa suka menyombongkan diri, tetapi saya tidak menyangka mereka akan terlalu suka menyombongkan diri. Ayo pergi, temani aku ke dinasti Xiao, aku ingin kau melihat dengan matamu sendiri bagaimana aku meninju orang yang disebut orang kuat dan walis tua itu sampai mati. Setelah Rota selesai berbicara, dia melangkah keluar dari aula. Thomas mengikuti dari belakang, dan Tuan Zhou belum berani berdiri sebelum Rota keluar dari aula utama. Guru, apa yang harus kita lakukan? Tian Luo bertanya. Pergi, ikuti dan lihat-lihat, tapi kau harus bersembunyi jauh-jauh. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang yang suka menyombongkan diri dan arogan ini tewas secara tragis. Orang kuat di belakang Dev Chen itu jelas sangat kuat, dan aku menghabiskan banyak usaha untuk mengetahuinya. Karena tidak ada dari mereka yang mempercayainya, mari kita lihat saja. Jika Rota itu menang, kita akan mengikutinya. Jika dia kalah, kita akan berbalik dan lari. Tak satu pun dari Anda diizinkan untuk berkonflik dengan orang-orang dari dinasti Xiao. Tuan Zhou menginstruksikan dua muridnya, Tian Xia dan Tian Luo. Oke. Dimengerti. Tian Luo dan Tian Xia semua mengangguk. Dinasti Xiao. Dev Chen mengikuti Yulian kembali ke dinasti Xiao dengan pesawat terbang. Sepanjang jalan, karena ditemani Hong Li, Dev Chen tidak kesepian lagi, bernyanyi sepanjang malam dan tentunya bercinta. Hanya saja Yulian menderita, bertindak sebagai bola lampu setiap hari. Setelah tiba di dinasti Xiao, McKinley Xiao, McKinney, dan yang lainnya datang untuk menyambut mereka secara langsung, dan membawa lebih dari selusin orang kuat dari dinasti Xiao. Saat Dev Chen turun dari pesawat, orang-orang ini semua tercengang. Dev Chen telah mencapai tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Ini terlalu cepat. Anda tahu, ketika Dev Chen baru saja pergi, dia hanyalah tingkat ke-7 di alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana itu bisa ditingkatkan menjadi tingkat ke-9 di alam kesengsaraan transendensi setelah hanya beberapa hari pergi? Dev Chen ini, terlalu mesum, kan? Apakah Anda mengangkangi dua alam sekaligus? Meskipun ada juga legenda biksu yang meningkatkan dua alam, tidak ada yang pernah melihatnya. Sekarang setelah mereka melihat bahwa alam Dev telah ditingkatkan menjadi dua level sekaligus, mereka semua terkejut. Tuan Dev Chen, kau pasti mengalami petualangan kali ini, kan? McKinley Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi Dev Chen menggelengkan kepalanya, tidak ada petualangan, hanya memperbaiki pedang di tangan saya. Di kolam pencucian pedang dari sekte pemurnian senjata, Dev tidak merasakan petualangan seperti apa itu. Yang mulia, orang-orang dari aliansi penyegelan iblis ada di sini. Tepat ketika McKinley Xiao menyapa Dev, seseorang tiba-tiba datang untuk melapor.
Semua orang mengangkat kepalan tangan mereka dan mendongak, dan menemukan bahwa dari dalam kehampaan, lusinan orang kuat dan berani berdiri datang dengan cepat. Pemimpinnya masih Tuan Zhou. Orang-orang ini semuanya adalah alam Mahayana, dengan aura tirani. Pada saat ini, Tuan Zhou juga memiliki wajah sedih. Dia awalnya ingin menjadi pengamat, tetapi kemudian melarikan diri ketika dia melihat ada hal-hal yang tidak baik. Tapi dia tidak ingin dikirim sebagai martir oleh Thomas. Thomas dan Rota ada di belakang semua orang. Tidak mudah bagi Tuan Zhou untuk melarikan diri kali ini. Ketika semua orang dari aliansi penyegelan iblis tiba di depan mereka, mata orang-orang kuat dari dinasti Xiao ini meledak dengan kebencian. Tuan Zhou mengarahkan pandangannya pada Dev. Ketika dia melihat bahwa Dev Chen telah mencapai tingkat 9 alam kesengsaraan transendensi, wajahnya sedikit berubah, dan dia terkejut. Bagaimana orang ini berkembang begitu cepat? Ini terlalu mesum. Wajah Tuan Zhou suram dan serius. McKinley Xiao menatap punggung Tuan Zhou dan yang lainnya, matanya penuh kekhawatiran. Aliansi penyegelan iblis telah menemukan master lagi. McKinley Xiao berkata dengan cemas. Dev Chen juga bisa merasakan aura langit yang jauh, seorang master mutlak. Mungkin saja itu lebih tinggi dari kekuatan yang mulia pangeran ke-10 itu. Namun, sekarang setelah alamnya telah membaik, Dev akan membiarkan Raja Iblis Awan Merah untuk mengendalikan tubuhnya pada saat itu, mungkin tubuhnya bisa menanggungnya. Saya tidak tahu, akankah Guru Taois Walis akan datang kali ini? McKinney berkata. Dev Chen tidak berbicara, bagaimanapun juga, Taois Walis juga tidak mendatanginya pada saat itu. Wus! Tiba-tiba, langit bergetar, dan saat berikutnya dari kehampaan, Thomas perlahan mengikuti Rota. Rota tingginya beberapa meter dan terlihat sangat galak. Thomas mengikuti Rota, dengan tatapan tunduk. Penampilan Rota mengubah seluruh kehampaan. Setiap langkah yang dia ambil, bangunan di bawah kakinya akan berubah menjadi abu. Ketika semua orang di dinasti Xiao melihat ini, wajah mereka sangat jelek. Terutama McKinley Xiao, alisnya berubah menjadi karakter Sichuan. Selamat datang Tuan Rota. Tuan Zhou, dengan lusinan Master Alam Mahayana dari Aliansi Penyegelan Iblis, memberi hormat kepada Rota secara serempak. Ini juga untuk memberikan wajah Rota, agar Rota bisa berpura-pura dipaksa di depan semua orang di dinasti Xiao. Rota sangat sombong, dengan senyum tipis di wajahnya. McKinley Xiao menatap Rota dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ekspresinya. Saya khawatir kekuatan orang ini di atas yang mulia pangeran ke-10 itu. Dev berbicara perlahan. McKinley Xiao tidak mengucapkan sepatah kata pun, tentu saja dia bisa melihatnya, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang kuat di belakang aliansi penyegelan iblis. Yang mulia pangeran ke-10 menjerumuskan dinasti Xiao ke dalam situasi putus asa, dan sekarang orang ini lebih kuat dari yang mulia ke-10. Dinasti Xiao dalam bahaya. Di mana si bajingan tua Bangka Walis? Rota bertanya. Semua orang sedikit terkejut, dan kemudian mengalihkan perhatian mereka ke Dev Chen. Dev Chen sedikit terdiam. Mencari Guru Taois Walis, apakah semua itu tergantung pada apa yang dia lakukan? Apakah dia yang memanggil Taois Walis ke sini? Tuan Rota, pemuda itu adalah Dev Chen. Ada orang kuat di belakangnya, dan Taois Walis sebelumnya juga datang untuk membantunya. Tuan Zhou menunjuk ke arah Dev Chen dan berkata. Rota memandang Dev Chen dengan sedikit rasa jijik di matanya, woi bocah. Walis tua itu ada di sini untuk membantumu, jadi panggil dia keluar. Dan juga orang kuat di belakangmu, panggil mereka bersama. Aku akan membersihkannya bersama, agar tidak membuang waktu. Aku tidak tahu di mana Guru Walis berada, dan dia tidak di sini untuk membantuku. Dev menggelengkan kepalanya. Tuan Rota, Dev Chen ini hanya akan muncul ketika nyawanya terancam saat dia akan mati, dan orang kuat di belakangnya baru akan muncul. Thomas berbisik di telinga Rota. Apa? Apakah masih ada hal seperti itu? Rota sedikit mengernyit, jika kau membiarkanku menyerang seorang biksu muda di alam kesengsaraan transendensi, bukankah aku akan ditertawakan? Pergi dan hadapi anak itu. Pukul saja dia hingga terluka parah.
Jangan bunuh dia, jangan sampai orang kuat di belakangnya tidak berani datang. Ya. Oke. Segera. Thomas mengangguk, tetapi memandang Tuan Zhou dan berkata, Tuan Zhou, aku akan menyerahkan Dev Chen padamu. Pergi dan hadapilah dia. Kenapa? Mengapa aku yang harus pergi? Setelah mendengar ini, Tuan Zhou sedikit enggan. Mengapa? Kau adalah biksu di alam Mahayana tingkat 4, apakah kau tidak bisa menghadapinya seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi? Thomas menyipitkan matanya dan berkata, Pemimpin, anak ini tidak bisa hanya dilihat dari levelnya. Dia bisa bertarung melebihi levelnya. Aku khawatir. Tuan Zhou tidak ingin mengambil tindakan, karena dia tahu bahwa melawan Dev, dia tidak bisa hanya melihat alamnya. Dan dia masih perlu menghemat kekuatannya untuk digunakan melarikan diri. Bukankah kau memiliki 2 murid? Tidak masalah jika kalian bertiga menyerang bersama. Jika kau tidak melakukannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Thomas mengancam Tuan Zhou. Thomas hanya ingin membuat Tuan Zhou mengambil tindakan dan mencegah orang ini dari selalu berpikir untuk melarikan diri. Mendengar ini, Tuan Zhou hanya bisa mengangguk setuju, lalu menatap Dev. Hei bocah, apakah kau berani melawanku? Tuan Zhou bertanya. Dev Chen memandang Tuan Zhou dan menggelengkan kepalanya. Apa? Kau tidak berani? Apakah kau semua masih ingin memulai pertarungan kelompok? Kalian harus berpikir jernih, jika terjadi perkelahian kelompok, kalian semua akan mati. Kata Tuan Zhou. Ikan diri kali ini. Aku tidak ingin memulai pertarungan kelompok, aku hanya ingin menantang kalian bertiga sendirian. Jika hanya bertarung sendirian, itu benar-benar tidak ada artinya. Dev Chen tersenyum menghina. Sekarang dia telah mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-9, dan pedang pembunuh naga juga telah dipulihkan, roh pedang Zhongli juga telah pulih, jadi Dev Chen sama sekali tidak menganggap serius biksu dari alam Mahayana tingkat ke-4. Nak, nadamu sangat keras. Kau ingin menghancurkan guruku. Ketika Tiansha melihat Dev Chen meremehkan gurunya, dia langsung menjadi marah. Pedang berwarna merah darah langsung muncul di tangannya, dan dia melompat dan langsung menuju Dev. Tiansha, jangan gegabah. Melihat ini, Tuan Zhou dengan cepat berteriak memberi peringatan. Tapi saat ini, Tiansha sudah menyerang Dev. Pedang berwarna merah darah di tangannya mengeluarkan ribuan cahaya merah dalam satu serangan. Di alam Mahayana tingkat kedua, dia bisa dianggap sebagai master di dunia surga dan manusia. Sehingga hanya dengan serangan pedang seperti ini telah membuat ekspresi banyak orang sedikit berubah. Tuan Dev Chen, izinkan aku membantumu. McKinsey melihatnya dan ingin membantu Dev Chen memblokir serangan ini. Kekuatan McKinsey lebih tinggi dari Tiansha, jadi jika dia bertarung, dia pasti tidak akan kalah. Tidak usah. Tidak perlu, orang ini hanya alam Mahayana tingkat kedua, gampang. Setelah Dev Chen selesai berbicara, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Engah! Wus! Terlihat pedang melintas dengan cepat, dan tubuh Tiansha langsung terbelah menjadi 2 bagian. Darah muncrat, dan organ dalam berserakan di tanah. Seorang biksu di alam Mahayana tingkat kedua dibunuh oleh Dev, biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-9, hanya dengan 1 lambaian tangannya. Kesenjangan kekuatan ini membuat banyak orang tercengang. Lagi pula, banyak orang belum pernah benar-benar melihat kekuatan Dev. Tiansha. Melihat ini, mata Tuan Zhou dan Tian Luo tiba-tiba memerah. Thomas sedikit mengernyit dan tampak khawatir. Jika kalian bertiga menyerang bersama. Tapi Rota hanya tersenyum dingin, anak ini cukup menarik. Woi bocah, kembalikan nyawa muridku. Mata Tuan Zhou merah padam, dan pedang muncul di tangannya, menyerang ke arah Dev. Melihat ini, Tian Luo juga mengangkat pedangnya dan melangkah maju, dan keduanya menyerang Dev Chen bersama-sama. Pedang di tangan Tuan Zhou memancarkan cahaya dingin, pedang itu sekuat badai yang dahsyat, dan setiap gerakan mengandung fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat. Tian Luo, sebaliknya, sangat lincah dan bergerak seperti hantu, mencari peluang untuk menyerang. Dev Chen memasang ekspresi tegas di wajahnya, memegang pedang pembunuh naga dan berdiri diam.
Matanya menunjukkan tekad dan kepercayaan diri yang tiada tara, seolah musuh di depannya sama sekali tidak bisa menjadi ancaman baginya. Tuan Zhou adalah orang pertama yang bergegas ke depan Dev, dan menebas dengan kekuatan besar dengan pedang di tangannya. Sebelum pedang itu tiba, energi pedang yang kuat telah menyebabkan retakan muncul di tanah. Dev Chen tidak panik, berbalik sedikit ke samping, dan dengan mudah menghindari pukulan itu. Satu pukulan Tuan Zhou meleset dari sasaran dan dia segera mengubah serangannya. Pedang itu diayunkan lagi dalam upaya untuk memotong pinggang Dev. Mata Dev Chen menyipit, dan dia dengan cepat mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, bertabrakan dengan pedang Tuan Zhou. Dentang! Duar! Suara tajam bergema di langit, dan dampak yang kuat membuat Tuan Zhou mundur beberapa langkah, tetapi Dev Chen tetap tidak bergerak. Tuan Zhou terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Dev, seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-9, benar-benar dapat bersaing langsung dengannya, seorang biksu di alam Mahayana tingkat ke-4, dan Dev juga tampak begitu santai. Tapi saat ini, Tuan Zhou begitu diliputi amarah sehingga dia tidak peduli dan mengayunkan pedangnya untuk menyerang Dev lagi. Tian Luo juga mengambil kesempatan untuk menyerang dari samping saat ini. Pedangnya licik seperti ular berbisa, menusuk bagian vital Dev. Dev Chen mendengus dingin, membalikkan tubuhnya sedikit, dan mengayunkan pedang pembunuh naga seperti kilat, secara akurat memblokir serangan Tian Luo. Tian Luo merasakan kekuatan besar datang dari pedang Dev, membuat lengannya mati rasa. Ketiganya langsung bertarung bersama, bayangan pedang terjalin, dan kekuatan spiritual meluap. Orang-orang di sekitar menyaksikan pertempuran sengit ini dengan gugup, tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Dev. Seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-9 benar-benar bisa bertarung dengan Tuan Zhou, yang berada di alam Mahayana tingkat ke-4, dan Tian Luo, yang berada di alam Mahayana tingkat ke-2. Dev Chen menjadi semakin berani saat dia bertarung. Pedang pembunuh naga sepertinya memiliki kehidupan di tangannya, dan kekuatan pedang menjadi semakin kuat. Pedang pembunuh naga di tangan Dev berkilauan seperti bintang, membuat semua orang terpesona. Meskipun Tuan Zhou dan Tian Luo berada pada level lebih tinggi, mereka secara bertahap merasa kewalahan dengan serangan Dev. Sialan! Sial, kenapa anak ini begitu kuat? Tuan Zhou mengutuk dalam hatinya. Dia mulai menyesal telah menghadapinya, tetapi sekarang tidak ada jalan keluar dan dia hanya bisa gigit jari dan terus berjuang. Tian Luo juga menyadari betapa kuatnya Dev, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Tapi dia juga tahu jika mereka mundur saat ini, hanya kematian yang menunggu mereka. Jadi, dia menggertakkan gigi, mengangkat pedangnya lagi, dan bersama dengan Tuan Zhou melancarkan serangan yang lebih kejam terhadap Dev. Sungguh membosankan, aku tidak akan bermain-main dengan kalian lagi. Setelah Dev Chen selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya ke arah Tian Luo tanpa ragu-ragu, dan pedang pembunuh naga itu menebas seperti kilat. Tian Luo tidak punya waktu untuk bereaksi, dia hanya merasakan hawa dingin di dadanya saat pedang pembunuh naga menembus dadanya. Matanya membelalak, wajahnya penuh rasa tidak percaya, seteguk darah muncrat dari mulutnya, dan dia terjatuh. Tian Luo! Tuan Zhou berteriak dengan sedih. Melihat kedua muridnya yang telah tewas, hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan keputusasaan, tetapi dia tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk bersedih. Dia harus menangani Dev Chen sesegera mungkin, jika tidak, dia juga akan kehilangan nyawanya. Tuan Zhou mengayunkan pedangnya lagi dan bergegas menuju Dev. Kekuatan pedangnya menjadi lebih gila, seolah-olah dia akan memotong Dev menjadi beberapa bagian. Dev Chen tidak menunjukkan kelemahan apapun. Pedang pembunuh naga di tangannya bertabrakan dengan pedang Tuan Zhou berulang kali, yang membuat suara keras. Namun, setelah beberapa gerakan, Tuan Zhou tiba-tiba merasakan rasa ringan di tangannya. Dia melihat pedang di tangannya lagi, dan pada titik tertentu, hanya gagang pedang yang tersisa di tangannya. Kekuatannya memang tidak sebaik Dev, ditambah pedang di tangannya pasti tidak lebih baik daripada pedang pembunuh naga milik Dev. Tuan Zhou tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, dia pasti akan mati. Bersambung ke episode 432. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.